Dua buronan kasus perbankan berhasil dibawa pulang ke tanah air pada hari yang bersamaan. Kamis malam, terpidana kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia Samadikun Hartono dibawa pulang dari Tiongkok dan tersangka kasus Bank Senturi Hartawan Alwi dibawa pulang dari Singapura. Setelah menjadi buron selama 13 tahun, terpidana kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia Samadikun Hartono akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia Kamis malam. Terpidana 4 tahun penjara yang merugikan keuangan negara sebesar 169 miliar rupiah ini ditangkap di Shanghai, China 14 April lalu. Pada Kamis, ia diterbangkan ke Indonesia dikawal langsung Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso. Tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pukul 10 malam, rombongan disambut Jaksa Agung M. Prasetyo. Tentunya telah sampai sini, seperti Anda saksikan tadi, secara resmi saya serahkan kepada Jaksa Agung sebagai otorita yang berwenang kelanjutannya, gitu kan. Nanti Anda bisa tanya kepada beliau apa kelanjutannya setelah dia. Perburuan terhadap para terpidana koruptor ini akan terus kita lanjutkan. Selanjutnya Samadikun dibawa ke Kejaksaan Agung, lalu dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Pada saat yang sama, Jaksa Agung M. Prasetyo juga mengabarkan Kamis malam itu buronan kasus Bank Senturi Hartawan Alwi juga berhasil dibawa pulang ke Indonesia dari Singapura. Ini rencananya mau pulangkan, namanya Hartawan Alwi. Oh, siapa? Lagi Pak ya? Lagi. Siapa? Sukses ya Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, Pak. Yang bersangkutan dipulangkan dengan pesawat menuju Jakarta. Dalam bersamaan itulah petugas Bareskrim ikut di dalam pesawat secara bersama-sama. Sehingga pada saat proses keluar dari bandara tadi malam, sejak berada di dalam pesawat, sudah dalam pengawalan petugas kita. Jadi saat ini yang bersangkutan sudah berada di rutan Bareskrim, tiba tadi malam pada pukul 10.30 dalam status di Borgol ya. Di Borgol. Ya. Hartawan Alwi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus bailout Bank Senturi tahun 2008. Rekening PT Antaboga Delta Sekuritas yang dipimpinnya beberapa kali dijadikan tempat penampungan setoran uang yang dikirim pemilik Bank Senturi, Robert Tantular. Setelah menjadi tersangka, Hartawan melarikan diri ke Singapura sebelum akhirnya ditangkap di Singapura dan dipulangkan ke Indonesia Kamis malam. Tim Liputan Metro TV. Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso menegaskan pihaknya akan terus memburu koruptor yang lari ke luar negeri. Sementara itu ICW mengingatkan pemerintah untuk tidak cepat puas dengan pemulangan dua buronan kejahatan perbankan. Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso mengultimatum para koruptor buronan negara untuk pulang ke Indonesia. Ia menegaskan bahwa BIN akan terus memburu mereka. Menurut Sutioso, ada 28 buronan yang sedang dikejar. Saat ini masih 28 orang yang harus kita cari. Jadi saya persilahkan mereka terus bersembunyi dan saya terus akan memburunya. Itu. Nah, karena itu saya kira bagi mereka yang masih di luar, alangkah baiknya dan lebih terhormat apabila mereka menyerahkan diri. Sutioso mengakui memang tidak mudah memburu mereka. Ia mencontohkan buronan kasus BLBI Samadikun Hartono. Ia sulit dicari karena memiliki 5 paspor dengan nama berbeda. Sementara itu Indonesia Corruption Watch ICW menyebut ada 33 buronan yang harus dicari. Terkait kasus BLBI dari 65 orang yang diproses, ada beberapa buronan kakap yang masih harus dicari. Paling tidak ada 65 orang yang diproses gitu ya. Nah, 65 orang yang diproses
7 diantaranya diduga melarikan diri ke luar negeri. Nah, yang baru tertangkap dari 7 baru 4 dari 7 ya. Artinya masih ada 2 debitur BLBI yang belum ketangkap, 1 meninggal dunia, Hendra Raharja. Nah, dengan tertangkapnya 2 buronan kejahatan perbankan Samadikun Hartono dan Hartawan Alwi, muncul harapan buronan lain juga bisa segera dipulangkan. Tim Liputan Metro TV. Ya, tidak ada tempat aman bagi koruptor. Semoga ini bukan hanya slogan, dan kewibawaan pemerintah serta negara harus dipulihkan dari ulah para penjahat dan pencuri uang negara yang melarikan diri ini. Sementara para buron yang berhasil ditangkap harus menjadi pembuka tabir siapa saja orang yang juga terlibat, termasuk bagaimana merampas aset mereka, hasil korupsi mereka. Kita akan dialogkan topik ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar. Selamat malam, Pak Boy. Selamat malam. Dan juga ada pakar hukum pidana pencucian uang, Yenti Garnarsi. Selamat malam, Bu Yenti. Dan bergabung dari luar studio ada Kepala Badan Intelijen Negara, Sutioso. Selamat malam, Bang Yos. Selamat malam, Bung Boy, apa kabar? Baik, selamat malam juga untuk Bapak Sutioso. Ya, baik. Kita akan awali perbincangan, tapi sebelumnya saya ingin menyapa rekan saya Rifai Pomoni yang akan menyampaikan hasil data dan juga analisisnya terkait masih ada 28 buronan lagi terkait kasus BLBI dan juga korupsi perbankan, kejahatan perbankan. Rifai. Kasus penyimpangan bantuan likuiditas Bank Indonesia, Wahyu, tentunya kita ketahui bersama dan juga pemirsa telah berlangsung sekitar 18 tahun apabila kita merujuk sejak tahun 1998 saat krisis moneter. Namun saat ini tentunya kita harus memberikan apresiasi setidaknya kepada Kejaksaan Agung dan juga Badan Intelijen Negara yang terus mengejar seluruh buronan dan kemarin berhasil kembali menangkap 1 dari koruptor BLBI atau kasus BLBI. Kita akan kembali mengingatkan kepada pemirsa bersama dengan Media Research Center. Saya akan memulai informasi grafis ini dari apa sebenarnya yang menjadi awal mula dari kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Skema bantuan diberikan oleh Bank Indonesia atas perintah dari pemerintah tentunya di tahun 1997 hingga 1998, di mana skema ini dikerjasamakan dengan salah satu badan moneter dunia yaitu IMF untuk sejumlah bank yang dinilai memiliki permasalahan likuiditas atau tidak bisa mengembalikan dana kepada pihak ketiga dalam artian nasabah. Karena seperti yang kita ketahui Wahyu dan juga pemirsa, pada tahun 1988 pemerintahan saat itu memberikan keleluasaan sebebas-bebasnya kepada seluruh pengusaha untuk kemudian berusaha di bidang perbankan sehingga banyak bank swasta yang buka. Namun pada saat krisis moneter di tahun 1997 mereka tidak bisa mengembalikan dana tersebut sehingga harus dibantu melalui sebuah program pemerintah yaitu BLBI. Kita akan lihat kemudian ada kerugian negara yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2000 hingga 2003. Namun kita akan memulai dari informasi bahwa nilai 320 triliun rupiah adalah nilai yang disalurkan dari dana BLBI kepada 55 bank, di mana diantaranya 48 bank merupakan bank swasta dan menerima sekitar 147,5 triliun rupiah. Lalu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa audit BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan kemudian mengungkapkan bahwa ada indikasi dana sebesar 138 triliun rupiah dari BLBI yang telah disalurkan kemudian disalahgunakan oleh sejumlah pemilik atau owner dari bank swasta yang saat ini sebagian besar dari para komisaris tersebut tercatat sebagai koruptor yang tengah buron. Lalu siapa saja daftar buronan yang hingga saat ini masih terus dikejar oleh Polri, Badan Intelijen Negara dan juga Kejaksaan Agung? Kita akan mulai, beberapa diantaranya kami hadirkan di sini. Atang Latif yang merupakan ex-komisaris dari Bank Indonesia Raya atau pada saat itu dikenal sebagai Bank Bira, dan saat ini diindikasikan melarikan diri ke Singapura dan juga ada yang menyebutkan atau informasi intelijen berada di Australia.
Dan kemudian kami juga mencatat ada nama Agus Anwar dan Alexander PP. Yang menarik adalah kedua ekskomisaris dari Bank Pelita ini sebelum kasusnya disidangkan pada tahun 2000 sudah melarikan diri dan saat ini belum diketahui keberadaannya di luar negeri. Dan terakhir Eko Adiputranto, Bank Harapan Sentosa yang merupakan salah satu ekskomisaris bersama dengan dua rekanannya. Salah satunya sudah meninggal dunia di Amerika Serikat dan satu sudah ditangkap di Australia. Saat ini posisi Eko Adiputranto diperkirakan berada di Australia atau Singapura. Kita sekali lagi patut mengapresiasi pemerintah, namun kita harapkan tidak hanya sekedar masalah aset dari seluruh koruptor ini, karena diduga atau diindikasi kuat para koruptor Wahyu Wibowo masih terus melakukan upaya untuk usaha dari luar negeri dan terus mengkontrol perusahaannya yang berada di Indonesia. Wahyu Wibowo. Ya, baik, terima kasih Rifai Pomoni. Saya akan langsung bahas dengan sejumlah narasumber, tapi sebelumnya saya ingin menyapa Kepala Badan Intelijen Negara Bang Yos dulu. Bang Yos, dalam konferensi pers kemarin Anda masih menyebutkan ada 28 buronan lagi. Anda berjanji akan mengejar semuanya. Bagaimana caranya Bang Yos? Ya, memang inventarisasi kita itu ada 33 ya. Tetapi kan satu sudah mati. Lalu dari BIN sendiri sudah menangkap 2 orang kan. Yang pertama adalah Toto Ari Prabowo ya. Bupati Temanggung, kita tangkap di Kamboja. Lalu yang kedua itu adalah kemarin sama Tikun. Nah, sedangkan kemarin juga Polri menangkap Hartawan Alwi. Jadi hitungan saya ada 1 mati, jadi tinggal 28 gitu. Nah, tentu ini bukan pekerjaan mudah ya. Belajar di pengalaman selama ini, untuk bisa mendapatkan sama Tikun itu kita intai berbulan-bulan ya. Apalagi pengamanan dia juga sangat prima ya, dengan menggunakan 5 paspor dengan nama dan data berbeda-beda itu tentu tidak mudah bagi kita ya. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kerjasama antar negara itu menjadi bagian penting gitu ya. Karena BIN kan memang punya kewenangan operasi intelijen di dalam di luar negeri. Tetapi pada saat menangkap itu kan harus pakai tangan orang lain gitu. Oke, Anda menyebut masih ada 28 lagi tadi hitungan inventarisir Anda. Kemudian pertanyaannya, deteksinya dari data intelijen berada di mana semuanya saat ini, Bang Yus? Nanti dijawab usai jeda berikut ini, kami akan kembali sesaat lagi di Prime Time News. Ya, baik, kita lanjutkan. Saya ingin kembali ke Bang Yos. Bang Yos, Anda sebut kemarin silakan saja bersembunyi, tetapi akan kita kejar terus 28 orang buron ini. Posisinya ada di mana? Kemudian tadi Anda katakan pengamanan ini kuat. Punya paspor sampai 5 kalau untuk sama Dikun ini. Kemudian apa lagi yang membuat faktor mereka begitu kuat untuk berlindung di sana? Ada yang terlibat, Bang Yos? Ya, dia bisa keluar dari Indonesia itu kan pasti ada yang ngasih jalan dulunya. Ya, satu itu. Dia setelah keluar, uang yang banyak itu dia taruh di sebuah negara. Ya, di sebuah negara jumlah besar. Kemudian sebagiannya, itu pun jumlahnya besar ya, dia investkan di negara-negara yang berkembang. Ya, saya nggak mau sebut namanya ya. Di negara-negara yang berkembang ini dia invest di situ. Dan dia di situ seperti center class kan. Investasi besar, lalu investasi yang lagi tunggu-tunggu negara itu, kemudian dia bagi-bagi bonus kepada orang-orang tertentu, sehingga proteksinya di negara itu pun jadi kuat sekali gitu. Tidak mudah memang, tetapi kita sebagai petugas, apakah kita BIN dan kepolisian, pasti tidak akan menyerah. Kita akan buru terus sampai kita dapat. Jadi ada yang kasih jalan ya Pak, artinya melindungi ini baik mulai dari dalam negeri, dari Indonesia, kemudian begitu di luar juga ada yang melindungi mereka. Siapa-siapa saja itu Bang Yos? Ya, itu kan logika aja kita pakai ya. Saya nggak mau nuduh orang, tetapi logika kita pakai lah. Bagaimana jumlah sekian orang dengan uang yang besar sekali dia bawa, ya. Dia hidup di luar negeri, menggunakan uang kita, berfoya-foya, investasi sana-sini, dilindungi oleh negara-negara tersebut.
Wah, ini nggak bisa kita biarkan, wibawa negara kita di mana? Itu aja masalahnya. Oke, saya ingin Jadi dalam konteks ini bukan duit aja yang kita ingin kembali, tetapi kita ingin menegakkan kewibawaan pemerintah. Oke, saya ingin ke Pak Boy. Pak Boy, ini ada yang kasih jalan, logikanya sih masuk begitu Pak Boy ya. Tetapi apakah ini juga yang membuat Polri, di mana ini yang paling terdepan untuk mengejar para buronan ini merasa kesulitan Pak? Karena ada kekuatan tadi pengamanan ini. Ya, memang kata kuncinya kerjasama. Kerjasama mengejar buronan ini terutama adalah antar negara, aparat penegak hukum, termasuk juga tentu aparat intelijen. Karena biar bagaimanapun keberadaan mereka ini kan di sana umumnya mereka kalau berkaitan dengan kasus korupsi atau perbankan memiliki uang yang besar. Mereka bisa mendapatkan bahkan permanen residen di sebuah negara untuk mereka bisa eksis di sana ya. Jadi tingkat kesulitan ini memang bukan saja dari faktor masalah sisi hukum, juga terkait masalah keberadaan yang bersangkutan bisa jadi memiliki semacam privilege di sana. Inilah yang tentunya perlu usaha kerjasama dari segala lini, sehingga keberadaan dia bisa kita deteksi, dan bahkan dengan kerjasama itu pada akhirnya negara tempat di mana mereka bersembunyi bekerja sama mendukung kita dan membantu untuk dipulangkan. Karena tidak semua kan kita memiliki yang sifatnya ekstradisi ya, perjanjian ekstradisi. Dalam hal kita belum memiliki perjanjian ekstradisi, maka upaya-upaya hubungan diplomatik, upaya-upaya koordinasi sesama antar individu di antara para aparat penegak hukum ada yang saling mengenal, ini akan memudahkan. Misalkan juga seperti Pak Setioso sampaikan, beliau tentu memiliki jaringan intelijen dengan intelijen luar negeri. Itulah juga menjadi satu hal yang dapat membantu untuk mendeteksi keberadaan mereka, dan bahkan ketika status keluarga negara yang bersangkutan habis, atau katakanlah paspor dicabut, kemudian punya permanen residen, tetapi permanen residennya juga kemudian dicabut oleh negara. Ya, artinya ada dua begitu ya, menjadi kesulitan secara hukum. Tadi ada perjanjian ekstradisi yang belum tentu ada antar negara-negara masing-masing buronan ini dengan Indonesia. Kemudian tadi dari sisi eksternal tadi, siapa yang melindungi? Bahkan sampai bisa memiliki 5 paspor, Pak Boy. Ini juga bukan cerita pertama. Ada kasus-kasus sebelumnya juga, Gayus Tambunan dan lain sebagainya. Ada jaringan Pak yang melindungi, bahkan memberi fasilitas akses dan lain sebagainya. Patut diduga bisa ada. Dalam artian begini, mereka berangkat sebelum kasus ini terungkap. Itu pertama. Artinya kan belum ada upaya cekal kan. Kemudian katakanlah proses sudah berjalan, dia berhasil kabur. Kabur ini kan tidak selalu melalui pintu resmi. Jadi ya kita tahu bahwa dengan kondisi geografis negara kita yang sedemikian rupa, para buronan ini bisa saja kabur dari pelabuhan-pelabuhan tradisional, pelabuhan tikus yang memungkinkan dia ternyata dalam waktu yang singkat sudah sampai di negara tetangga. Ini adalah sebuah situasi yang tidak bisa kita pungkiri. Artinya tidak selalu melalui suatu pintu resmi, tetapi pintu-pintu pelabuhan tradisional itu bisa menjadi lokasi tempat pelarian bagi para buronan itu. Dan ada jaringan itu yang terkoneksi antar negara untuk memberikan bisa terjadi ada yang membantu. Bisa jadi ada yang membantu, kemudian apalagi kita juga mengetahui ada sindikat pembuat paspor palsu. Ini juga menjadi suatu masalah. Sindikat pembuat paspor? Iya, palsu. Baik, jadi bisa saja para pelaku itu dilengkapi dengan paspor palsu untuk bisa berhasil masuk ke negara-negara tujuan yang mereka kehendaki. Baik. Selain itu juga ada satu, ini juga yang kemarin diutarakan oleh pemerintah, Bang Yos juga sudah menyatakan nanti setelah dibawa pulang, kemudian juga ini ada tugas dari Kejaksaan Agung mungkin yang bisa bagaimana bisa merampas aset para buronan ini. Bu Yenti nanti bisa dijawab soal ini, bagaimana juga kesulitannya. Sesaat lagi kami akan kembali usai jeda. Ya baik, kembali di Prime Time News. Saya ingin ke Bu Yenti. Bu Yenti, memburu aset, merampas aset, memulangkan aset yang entah ini sudah berpindah tangan dan lain sebagainya. Ada yang di luar negeri, dibawa ke luar negeri, invest di sana tadi seperti kata Bang Yos, termasuk juga di dalam negeri. Ratusan triliun rupiah. Bu Yenti, apa kesulitannya? Bagaimana caranya? Itu kan kasus sebelum ada undang-undang pencucian uang ya. Ini malah kebetulan ya, ketika ada kasus itu uang 338 triliun waktu itu ya, untuk talangan BLBI kan. Itu kan waktu itu kan hanya tunggal ya dakwaan dan sangkaan dakwaan dan putusan hanya tunggal korupsi saja. Saya kira itu korupsi, bukan lagi kejahatan perbankan. Karena kan ada perbankan yang kolaps
gara-gara ada kebijakan Pakto 80 kan waktu itu, sehingga mudah sekali orang membuka bank sehingga terjadilah krisis ekonomi. Nah, karena ada bank-bank yang kolaps, negara mengucurkan dana untuk itu. Jadi di sini bukan lagi kejahatan perbankan, itu betul-betul murni korupsi gitu. Karena ternyata ada penyalahgunaan, bukan diberikan kepada para nasabah kan pada waktu itu, tapi ternyata dibawa sendiri oleh para ini kan pemilik bank, owner-owner ini. Dan kemudian berkaitan dengan Samadikun salah satu contoh, dia kan diputuskan inkrah, kan di inkrahnya 2003. 2003 kita sudah punya undang-undang pencucian uang. Nah, harusnya pada waktu itu langsung pencucian uangnya bisa itu Pak, mestinya. Langsung mestinya sekaligus, jadi cepat gitu kan. Dari 2002 punya undang-undang pencucian uang, ada kasus inkrah korupsi 2003. Jadi pencucian uangnya tidak ada masalah karena ini ada pencucian uang setelah 2003. Karena kan kita baru tahu bahwa itu ada korupsi 2003. Sebelumnya kan malah pernah bebas. Nah, ternyata dengan putusan Mahkamah Agung dia terbukti melakukan korupsi 169 M pada waktu itu, tahun 2003. Nah, ada transaksi setelah 2003, uangnya kemana itu adalah semua pencucian uang. Hanya permasalahannya sekarang adalah memang transnational crimes ini, karena dalam artian kemungkinan besar kan uangnya pasti transaksinya di luar negeri. Ya. Tapi kita harus punya suatu tanggung jawab terhadap seluruh rakyat Indonesia bahwa pelaku ini adalah orang Indonesia, uangnya juga uang orang Indonesia. Kemudian bagaimana merampas asetnya? Itu kalau yang 2003 TPPU sudah ada. Permasalahan ini tidak retroaktif. Ada juga yang 2001, 2002 juga sudah inkrah. Sementara undang-undang ini tidak bisa menjangkau. Enggak, kalau menurut putusan pengadilan kan pasti putusannya adalah karena kan tidak mungkin kerugian negara 169 miliar, tidak mungkin hanya begitu. Pasti juga bahwa 169 itu harus menggunakan pasal 18 Undang-Undang Korupsi, yaitu uang pengganti. Dia harus kena uang pengganti selain denda. Denda kita nggak tahu ini putusannya yang waktu itu terlalu lama soalnya kan. Ya, jadi paling tidak kerugian negara itu sudah muncul dalam uang pengganti. Itu harus diganti. Kelemahan Undang-Undang Korupsi adalah kalau dia mengatakan dia bangkrut, uangnya tidak ada, tidak cukup asetnya, diganti dengan penjara. Kita kan tidak mau itu maksimum 2 tahun. Nah, kita sudah punya undang-undang pencucian uang. Kalau kita memberdayakan undang-undang korupsi kok kelihatannya sulit ya. Nah, dengan undang-undang pencucian uang, Pak Boy aja, masuk polisi aja. baru. Iya, masukkan ke kasus baru ya Pak, kasus baru. Apalagi dengan dasar bahwa ada putusan pengadilan bahwa itu korupsi. Nah, tinggal kerjasama internasional. Kita minta bantuan pada PPATK dan PPATK yang mungkin Pacific Asia, Pacific PAG ya, Pacific Asia Group on Money Laundering itu kan ada. Itu bisa kerjasama internasional karena Indonesia sudah masuk itu. Jadi sekarang saya kira lebih pada diberdayakan pakai pencucian uangnya. Pencucian uang ya. Termasuk yang 2002 pun nggak masalah. Sepanjang itu kita bisa buktikan bahwa itu uang hasil korupsinya dia dan kemudian ada transaksi setelah 2002. Setelah 2002, 2003 pencucian dan itu berasal dari korupsi ini, pencucian uangnya harus jalan. Bisa masuk dari Polri, Pak Boy, Pak Agus Santoso, Wakil Kepala PPATK juga sudah menegaskan, sudah memberikan data. Jadi tinggal kuncinya di Polri juga ini. Benar. Untuk bisa masuk buka penyelidikan baru, masuk tuntutan baru, TPPU. Iya, benar. Jadi pada prinsipnya kita follow the money ya, kan ini TPPU ya. Jadi seperti misalkan kasus Hartawan Alwi, ini ada yang disita aset dalam jumlah saham dan uang tunai. Baik itu ada yang di Hong Kong, kemudian ada di Swiss Bank. Artinya dengan negara-negara yang memiliki hubungan mutual legal assistance dengan kita, itu langkah-langkah penegakan hukum kita dapat minta bantuan di negara tempat diperlukannya langkah-langkah hukum. Seperti misalkan di Hong Kong, kita terkait masalah Hartawan Alwi ini ada 1,6 juta dolar itu dilakukan penyitaan. Jadi pada prinsipnya kerjasama melalui jalur Interpol dan ditambah lagi adanya mutual legal assistance antar negara. Kita ASEAN sudah punya, termasuk India ya, termasuk Hong Kong. Jadi ini cukup memudahkan dengan adanya mutual legal assistance ini. Peran Interpol dominan juga di sini seharusnya ya? Ya, memang begini. Interpol itu adalah sebuah kerjasama yang sifatnya internasional, lebih dari 190 negara, di mana dalam tindakan kepolisian itu tidak bisa dilakukan secara langsung oleh kita. Jadi kita harus menggunakan
polisi setempat. Perbantuan dari aparat penegak hukum setempat, baik itu jajaran kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya, untuk dapat melakukan langkah-langkah hukum. Jadi kita lebih kepada sifat koordinatif, terutama berkaitan DPO kan kita ada red notice ya, yang ini dirilis ke seluruh negara anggota, di mana setiap negara anggota itu punya kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan bahkan mengabarkan tentang hasil yang diperoleh dalam konteks pendeteksian keberadaan dari buronan itu. Oke, itu yang di luar negeri, kemudian juga di dalam negeri. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kira-kira cara yang paling cepat dan juga tepat untuk merampas aset para buronan ini. Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Ya, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi ditegaskan juga oleh Bang Yos, sejak awal konglomerasi ini bahkan masih terus berjalan, Bu Yenti, di dalam negeri. Ini artinya apakah memang lebih mudah bisa menelusuri tadi, kembali lagi menggunakan TPPU yang ada dalam negeri, walaupun sudah banyak pindah tangan, Ibu? Lebih mudah. Tetap lebih mudah? Tetap lebih mudah. Dalam pencucian uang itu kan kita ada 3 stages ya, 3 tahapan, itu placement, layering, dan integration. Kalau placement itu habis korupsi atau habis melakukan kejahatan asal apapun, ekonomi, kemudian dia tempatkan pertama kali. Tapi kalau sudah layering, dia lapis-lapis pindah-pindah kemana-mana. Setelah itu mungkin kembali kepada satu dimasukkan kepada korporasi yang legal. Itu pun sudah menjadi skemanya pencucian uang. Jadi kalau saya pikir kalau di dalam negeri paling-paling baru second stage. Second stage. Iya. Ya? Tapi kalau sudah keluar negeri bisa jadi terus balik lagi ke Indonesia itu bisa memang tiga-tiganya. Kalau berkaitan dengan yang dari luar negeri memang sekarang kan tinggal pencucian uang itu kan harus ada 2 kejahatan ya, double crimes. Jadi kejahatan asal dan pencucian uangnya. Kejahatan asalnya kan sudah nih Inkrah 2003 yang bersangkutan sudah ada. Saya kira tidak perlu lagi in absentia proceeding. Kita sudah bisa menyidangkan, bisa diperiksa. Nah kemudian tinggal kerjasama internasional yang Pak Boy sampaikan tadi. Nanti dalam kerjasama internasional kan kita bisa Interpol, bisa antar PPATK. Penyidikan dilakukan di Indonesia, nanti tinggal kerjasama dengan negara di mana diduga harta kekayaan itu ada, itu tinggal kita nanti mengharapkan transfer of information about the account, transfer of evidence mungkin nanti Pak ya, bukti yang lain, dari penyidik di sana ya. Witnesses-nya juga terpaksa. Kita kan nanti akan ada kerjasama. Kita memerlukan saksi-saksi di sana. Ya, dia memasukkan ke perusahaan apa. Tentu kita memerlukan saksi kapan memasukkannya. Atau masuk semacam pasar uang. Ya kita terpaksa. Gitu. Memang kesulitannya adalah itu menghadirkan saksi-saksi berkaitan dengan masuknya uang ke kemana itu arah aliran dana. Inilah gunanya international anti money laundering legal regime. Saya katakan internasional karena namanya rezimnya juga ada rezim internasional. Itu kan perlu di garis bawahi sehingga ada kesan tren secara internasional pasti akan bantu. Untuk ini. Baik, untuk kasus ini Pak Samadikun, Polri, next ini sudah mudah kalau tadi dijabarkan oleh Bu Yenti, akan langsung masuk Pak. Pada prinsipnya tentu kita koordinasikan dengan pihak Kejaksaan Agung dalam hal ini, tetapi untuk penegakan hukum berkaitan TPPU tentu sangat dimungkinkan ya. Jadi pada prinsipnya kejahatan pokoknya sudah jelas, apalagi sudah ada putusan pengadilan dan tentu tinggal bagaimana untuk menelusuri ya. Kemana uang itu dipergunakan oleh yang bersangkutan, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Termasuk hartawan, kemudian ada 2 lagi buronan kasus Bank Senturi, ini dua-duanya divonis in absentia. Pertama Anton Tantular ya, kemudian saudara Wiyanto ya, yang kedua selaku direktur utama dari Antaboga. Itu masih akan dikejar terus. Terakhir mungkin saya akan kembali ke Bang Yos. 28 buron lagi, Anda sudah memberikan sinyal begitu ya kepada 28 orang ini, mungkin juga menyaksikan apa yang ingin Anda sampaikan mungkin, dan berapa mungkin waktu yang ditargetkan oleh Bang Yos untuk membawa pulang semuanya ini Bang Yos? Iya, jadi saya juga ingin mengingatkan masyarakat ya, jangan terlalu berharap uang yang mereka bawa kabur itu bisa kembali semuanya ya.
karena dia datang ke suatu negara, ya, dia investasi di negara-negara miskin, dan dia juga mempunyai hubungan yang sangat baik dengan penguasa yang tertinggi di negara itu. Nah, walaupun kita bin ada intelligence community dengan negara tersebut, lalu polisi juga punya hubungan Interpol dengan negara tersebut, tetapi ujung-ujungnya kan penentunya orang yang paling berkuasa di negara itu, yang sudah sangat erat dengan buruan kita. Itulah kira-kira kesulitan-kesulitan kita. Namun tidak apa-apa, yang penting bagi kita tidak sekedar ingin mengembalikan uang itu ya, tetapi bagaimana mengembalikan kewibawaan pemerintah itu yang paling penting bagi saya. Sehingga ke depan tidak ada lagi udah divonis, udah inkrah, lalu dia kabur dengan seenaknya begitu kan. Jadi yang saya himbau kepada mereka itu tadi, kita akan kejar habis, saya dengan polisi akan ngejar habis. Baik. Karena itu akan lebih baik kalau dia menyerahkan diri, itu pilihannya. Baik, terima kasih Bang Yos atas waktunya bergabung di Prime Time News malam hari ini. Terima kasih Pak Boy sudah hadir dan juga Bu Yanti, terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kami di paruh pertama Prime Time News, dan sesaat lagi kami akan kembali hadir dengan dialog selanjutnya yang akan dibawakan oleh rekan saya Afriani Malik, yaitu terkait atau pasca penangkapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. KPK kini bertekad membongkar praktek mafia peradilan di Indonesia. Sesaat lagi kami akan kembali. Dengan tertangkapnya dua buronan kejahatan perbankan Samadikun Hartono dan Hartawan Alwi, muncul harapan buronan lain juga bisa segera dipulangkan. Tim Liputan Metro TV. Ya, tidak ada tempat aman bagi koruptor. Semoga ini bukan hanya slogan, dan kewibawaan pemerintah serta negara harus dipulihkan dari ulah para penjahat dan pencuri uang negara yang melarikan diri ini. Sementara para buron yang berhasil ditangkap harus menjadi pembuka tabir siapa saja orang yang juga terlibat, termasuk bagaimana merampas aset mereka, hasil korupsi mereka. Kita akan dialogkan topik ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar. Selamat malam, Pak Boy. Selamat malam. Dan juga ada pakar hukum pidana pencucian uang, Yenti Garnarsi. Selamat malam, Bu Yenti. Dan bergabung dari luar studio ada Kepala Badan Intelijen Negara, Sutioso. Selamat malam, Bang Yos. Selamat malam, Bung Boy, apa kabar? Baik, selamat malam juga untuk Bapak Sutioso. Ya, baik. Kita akan awali perbincangan, tapi sebelumnya saya ingin menyapa rekan saya Rifai Pomoni yang akan menyampaikan hasil data dan juga analisisnya terkait masih ada 28 buronan lagi terkait kasus BLBI dan juga korupsi perbankan, kejahatan perbankan. Rifai. Kasus penyimpangan bantuan likuiditas Bank Indonesia, Wahyu, tentunya kita ketahui bersama dan juga pemirsa telah berlangsung sekitar 18 tahun apabila kita merujuk sejak tahun 1998 saat krisis moneter. Namun saat ini tentunya kita harus memberikan apresiasi setidaknya kepada Kejaksaan Agung dan juga Badan Intelijen Negara yang terus mengejar seluruh buronan dan kemarin berhasil kembali menangkap satu dari koruptor BLBI atau kasus BLBI. Kita akan kembali mengingatkan kepada pemirsa bersama dengan Media Research Center. Saya akan memulai informasi grafis ini dari apa sebenarnya yang menjadi awal mula dari kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Skema bantuan diberikan oleh Bank Indonesia atas perintah dari pemerintah tentunya di tahun 1997 hingga 1998, di mana skema ini dikerjasamakan dengan salah satu badan moneter dunia yaitu IMF untuk sejumlah bank yang dinilai memiliki permasalahan likuiditas atau tidak bisa mengembalikan dana kepada pihak ketiga dalam artian nasabah. Karena seperti yang kita ketahui Wahyu dan juga pemirsa, pada tahun 1988 pemerintahan saat itu memberikan keleluasaan sebebas-bebasnya kepada seluruh pengusaha untuk kemudian berusaha di bidang perbankan sehingga banyak bank swasta yang buka. Namun pada saat krisis moneter di tahun 1997 mereka tidak bisa mengembalikan dana tersebut sehingga harus dibantu melalui sebuah program pemerintah yaitu BLBI. Kita akan lihat kemudian ada kerugian negara yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2000 hingga 2003. Namun kita akan memulai dari informasi bahwa nilai 320 triliun rupiah adalah nilai yang disalurkan
dari dana BLBI kepada 55 bank, di mana diantaranya 48 bank merupakan bank swasta dan menerima sekitar 147,5 triliun rupiah. Lalu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa audit BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan kemudian mengungkapkan bahwa ada indikasi dana sebesar 138 triliun rupiah dari BLBI yang telah disalurkan kemudian disalahgunakan oleh sejumlah pemilik atau owner dari bank swasta yang saat ini sebagian besar dari para komisaris tersebut tercatat sebagai koruptor yang tengah buron. Lalu siapa saja daftar buronan yang hingga saat ini masih terus dikejar oleh Polri, Badan Intelijen Negara dan juga Kejaksaan Agung? Kita akan mulai, beberapa diantaranya kami hadirkan di sini. Atang Latif yang merupakan ex-komisaris dari Bank Indonesia Raya atau pada saat itu dikenal sebagai Bank Bira, dan saat ini diindikasikan melarikan diri ke Singapura, dan juga ada yang menyebutkan atau informasi intelijen berada di Australia. Dan kemudian kami juga mencatat ada nama Agus Anwar dan Alexander PP. Yang menarik adalah kedua ekskomisaris dari Bank Pelita ini sebelum kasusnya disidangkan pada tahun 2000 sudah melarikan diri dan saat ini belum diketahui keberadaannya di luar negeri. Dan terakhir Eko Adiputranto, Bank Harapan Sentosa yang merupakan salah satu ekskomisaris bersama dengan dua rekanannya. Salah satunya sudah meninggal dunia di Amerika Serikat dan satu sudah ditangkap di Australia. Saat ini posisi Eko Adiputranto diperkirakan berada di Australia atau Singapura. Kita sekali lagi patut mengapresiasi pemerintah, namun kita harapkan tidak hanya sekedar masalah aset dari seluruh koruptor ini, karena diduga atau diindikasi kuat para koruptor Wahyu Wibowo masih terus melakukan upaya untuk usaha dari luar negeri dan terus mengkontrol perusahaannya yang berada di Indonesia. Wahyu Wibowo. Ya, baik, terima kasih Rifai Pomoni. Saya akan langsung bahas dengan sejumlah narasumber, tapi sebelumnya saya ingin menyapa Kepala Badan Intelijen Negara Bang Yos dulu. Bang Yos, dalam konferensi pers kemarin Anda masih menyebutkan ada 28 buronan lagi. Anda berjanji. Dia harus kena uang pengganti selain denda. Denda kita nggak tahu ini putusannya yang waktu itu terlalu lama soalnya kan. Ya, jadi paling tidak kerugian negara itu sudah muncul dalam uang pengganti. Itu harus diganti. Kelemahan undang-undang korupsi adalah kalau dia mengatakan dia bangkrut, uangnya tidak ada, tidak cukup asetnya, diganti dengan penjara. Kita kan tidak mau itu maksimum 2 tahun. Nah, kita sudah punya undang-undang pencucian uang. Kalau kita memberdayakan undang-undang korupsi kok kelihatannya sulit ya. Nah, dengan undang-undang pencucian uang, Pak Boy aja, polisi aja. Baru. Iya, masukkan ke kasus baru ya Pak, bukan kasus baru. Apalagi dengan dasar bahwa ada putusan pengadilan bahwa itu korupsi. Nah, tinggal kerjasama internasional, kita minta bantuan pada PPATK dan PPATK yang mungkin Pacific Asia, Pacific PAG ya, Pacific Asia Group on Money Laundering itu kan ada. Itu bisa kerjasama internasional karena Indonesia sudah masuk itu. Jadi sekarang saya kira lebih pada diberdayakan pakai pencucian uangnya. Pencucian uang ya. Termasuk yang 2002 pun nggak masalah. Sepanjang itu kita bisa buktikan bahwa itu uang hasil korupsinya dia dan kemudian ada transaksi setelah 2002. Setelah 2002, 2003 pencucian dan itu berasal dari korupsi ini, pencucian uangnya harus jalan. Bisa masuk dari Polri, Pak Boy, Pak Agus Santoso, Wakil Kepala PPATK juga sudah menegaskan, sudah memberikan data. Jadi tinggal kuncinya di Polri juga ini. Benar. Untuk bisa masuk buka penyelidikan baru, masuk tuntutan baru, TPPU. Ya, benar. Jadi pada prinsipnya kita follow the money ya, kan ini TPPU ya. Jadi seperti misalkan kasus Hartawan Alwi, ini ada yang disita aset dalam jumlah saham dan uang tunai. Baik itu ada yang di Hong Kong, kemudian ada di Swiss Bank. Artinya dengan negara-negara yang memiliki hubungan mutual legal assistance dengan kita, itu langkah-langkah penegakan hukum kita dapat minta bantuan di negara tempat diperlukannya langkah-langkah hukum. Seperti misalkan di Hong Kong, kita terkait masalah Hartawan Alwi ini ada 1,6 juta dolar itu dilakukan penyitaan. Jadi pada prinsipnya kerjasama melalui jalur Interpol dan ditambah lagi adanya mutual legal assistance antar negara. Kita ASEAN sudah punya, termasuk India ya, termasuk Hong Kong. Jadi ini cukup memudahkan dengan adanya mutual legal assistance ini. Peran Interpol dominan juga di sini seharusnya ya? Ya, memang begini. Interpol itu adalah sebuah kerjasama yang sifatnya internasional, lebih dari 190 negara, di mana dalam tindakan kepolisian itu tidak bisa dilakukan secara langsung oleh kita. Jadi kita harus menggunakan
Polisi setempat. Perbantuan dari aparat penegak hukum setempat, baik itu jajaran kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya, untuk dapat melakukan langkah-langkah hukum. Jadi kita lebih kepada sifat koordinatif, terutama berkaitan DPO kan kita ada red notice ya, yang ini dirilis ke seluruh negara anggota, di mana setiap negara anggota itu punya kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan bahkan mengabarkan tentang hasil yang diperoleh dalam konteks pendeteksian keberadaan dari buronan itu. Oke, itu yang di luar negeri, kemudian juga di dalam negeri. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kira-kira cara yang paling cepat dan juga tepat untuk merampas aset para buronan ini. Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Ya, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi ditegaskan juga oleh Bang Yos, sejak awal konglomerasi ini bahkan masih terus berjalan, Bu Yenti, di dalam negeri. Ini artinya apakah memang lebih mudah bisa menelusuri tadi, kembali lagi menggunakan TPPU yang ada di dalam negeri? Walaupun sudah banyak minta tangan, Ibu. Lebih mudah. Tetap lebih mudah? Tetap lebih mudah. Dalam pencucian uang itu kan kita ada 3 stages ya, 3 tahapan, itu placement, layering, dan integration. Kalau placement itu habis korupsi atau habis melakukan kejahatan asal apapun, ekonomi, kemudian dia tempatkan pertama kali. Tapi kalau sudah layering, dia lapis-lapis, pindah-pindah kemana-mana. Setelah itu mungkin kembali kepada dimasukkan kepada korporasi yang legal. Itu pun sudah menjadi skemanya pencucian uang. Jadi kalau saya pikir kalau di dalam negeri paling-paling baru second stage. Second stage iya, ya. Tapi kalau sudah keluar negeri bisa jadi terus balik lagi ke Indonesia itu bisa memang tiga-tiganya. Kalau berkaitan dengan yang dari luar negeri memang sekarang kan tinggal pencucian uang itu kan harus ada 2 kejahatan ya, double crimes. Jadi kejahatan asal dan pencucian uangnya. Kejahatan asalnya kan sudah nih Inkrah 2003 yang bersangkutan sudah ada. Saya kira tidak perlu lagi in absentia proceeding. Kita sudah bisa menyidangkan, bisa diperiksa. Nah kemudian tinggal kerjasama internasional yang Pak Boy sampaikan tadi. Nanti dalam kerjasama internasional kan kita bisa Interpol, bisa antar PPATK. Penyidikan dilakukan di Indonesia, nanti tinggal kerjasama dengan negara di mana diduga harta kekayaan itu ada. Dia akan mengejar semuanya. Bagaimana caranya Bang Yos? Ya, memang inventarisasi kita itu ada 33 ya, tetapi kan 1 sudah mati, lalu dari BIN sendiri sudah menangkap 2 orang kan. Yang pertama adalah Toto Ari Prabowo, ya, Bupati Temanggung, kita tangkap di Kamboja. Lalu yang kedua itu adalah kemarin sama Tikun. Nah sedangkan kemarin juga Polri menangkap Hartawan Alwi. Jadi hitungan saya ada 1 mati, jadi tinggal 28 gitu. Nah tentu ini bukan pekerjaan mudah ya. Belajar di pengalaman selama ini untuk bisa mendapatkan sama Tikun itu kita intai berbulan-bulan ya. Apalagi pengamanan dia juga sangat prima ya, dengan menggunakan 5 paspor dengan nama dan data berbeda-beda itu tentu tidak mudah bagi kita ya. Ya, nah, oleh karena itu sekali lagi kerjasama antar negara itu menjadi bagian penting gitu ya, karena BIN kan memang punya kewenangan operasi intelijen di dalam di luar negeri, tetapi pada saat menangkap itu kan harus pakai tangan orang lain gitu. Oke, Anda menyebut masih ada 28 lagi tadi hitungan inventarisir Anda, kemudian pertanyaannya deteksinya dari data intelijen berada di mana semuanya saat ini, Bang Yos? Nanti dijawab usai jeda berikut ini, kami akan kembali sesaat lagi di Prime Time News. Ya, baik, kita lanjutkan. Saya ingin kembali ke Bang Yos. Bang Yos, Anda sebut kemarin silakan saja bersembunyi, tetapi akan kita kejar terus 28 orang buron ini. Posisinya ada di mana? Kemudian tadi Anda katakan pengamanan ini kuat. Punya paspor sampai 5 kalau untuk sama Dikun ini. Kemudian apalagi yang membuat faktor mereka begitu kuat untuk berlindung di sana? Ada yang terlibat, Bang Yos? Ya dia bisa keluar dari Indonesia itu kan pasti ada yang ngasih jalan dulunya.
Ya, satu itu. Dia setelah keluar, uang yang banyak itu dia taruh di sebuah negara, ya, di sebuah negara jumlah besar. Kemudian sebagiannya, itu pun jumlahnya besar, ya, dia investkan di negara-negara yang berkembang. Ya, saya nggak mau sebut namanya, ya. Di negara-negara yang berkembang ini dia invest di situ. Dan dia di situ seperti center class kan, investasi besar, lalu investasi yang lagi tunggu-tunggu negara itu, kemudian dia bagi-bagi bonus kepada orang-orang tertentu, sehingga proteksinya di negara itu pun jadi kuat sekali gitu. Tidak mudah memang, tetapi kita sebagai petugas, apakah kita BIN dan kepolisian, pasti tidak akan menyerah. Kita akan buru terus sampai kita dapat. Jadi ada yang kasih jalan ya Pak, artinya melindungi ini baik mulai dari dalam negeri, dari Indonesia, kemudian begitu di luar juga ada yang melindungi mereka. Siapa-siapa saja itu Bang Yos? Ya itu kan logika aja kita pakai ya. Saya nggak mau nuduh orang, tetapi logika kita pakai lah. Bagaimana jumlah sekian orang dengan uang yang besar sekali dia bawa, ya. Dia hidup di luar negeri menggunakan uang kita berfoya-foya, investasi sana-sini, dilindungi oleh negara-negara tersebut. Wah, ini nggak bisa kita biarkan. Wibawa negara kita di mana? Itu aja masalahnya. Jadi dalam konteks ini bukan duit aja yang kita ingin kembali, tetapi kita ingin menegakkan kewibawaan pemerintah. Saya ingin ke Pak Boy. Pak Boy, ini ada yang kasih jalan, logikanya sih masuk begitu Pak Boy ya. Tetapi apakah ini juga yang membuat Polri, di mana ini yang paling terdepan untuk mengejar para buronan ini merasa kesulitan Pak? Karena ada kekuatan tadi pengamanan ini. Ya, memang kata kuncinya kerjasama. Kerjasama mengejar buronan ini terutama adalah antar negara, aparat penegak hukum, termasuk juga tentu aparat intelijen. Karena biar bagaimanapun keberadaan mereka ini kan di sana umumnya mereka kalau berkaitan dengan kasus korupsi atau perbankan memiliki uang yang besar. Mereka bisa mendapatkan bahkan permanen residen di sebuah negara untuk mereka bisa eksis di sana ya. Jadi tingkat kesulitan ini memang bukan saja dari faktor masalah sisi hukum, juga terkait masalah keberadaan yang bersangkutan bisa jadi memiliki semacam privilege di sana. Inilah yang tentunya perlu usaha kerjasama dari segala lini, sehingga keberadaan dia bisa kita deteksi, dan bahkan dengan kerjasama itu pada akhirnya negara tempat di mana mereka bersembunyi bekerja sama mendukung kita dan membantu untuk dipulangkan. Karena tidak semua kan kita memiliki yang sifatnya ekstradisi ya, perjanjian ekstradisi. Dalam hal kita belum memiliki perjanjian ekstradisi, maka upaya-upaya hubungan diplomatik, upaya-upaya koordinasi sesama antar individu di antara para aparat penegak hukum ada yang saling mengenal, ini akan memudahkan. Misalkan juga seperti Pak Setioso sampaikan, beliau tentu memiliki jaringan intelijen dengan intelijen luar negeri. Itulah juga menjadi satu hal yang dapat membantu untuk mendeteksi keberadaan mereka, dan bahkan ketika status kewarganegaraan yang bersangkutan habis, atau katakanlah paspor dicabut, kemudian punya permanen residen, tetapi permanen residennya juga kemudian dicabut oleh negara. Ya, artinya ada dua begitu ya, menjadi kesulitan secara hukum. Tadi ada perjanjian ekstradisi yang belum tentu ada antar negara-negara masing-masing buronan ini dengan Indonesia. Kemudian tadi dari sisi eksternal tadi, siapa yang melindungi? Bahkan sampai bisa memiliki 5 paspor, Pak Boy. Ini juga bukan cerita pertama. Ada kasus-kasus sebelumnya juga, Gayus Tambunan dan lain sebagainya. Ada jaringan Pak yang melindungi, bahkan memberi fasilitas akses dan lain sebagainya. Patut diduga bisa ada. Dalam artian begini, mereka berangkat sebelum kasus ini terungkap. Itu pertama. Artinya kan belum ada upaya cekal kan. Kemudian katakanlah proses sudah berjalan, dia berhasil kabur. Kabur ini kan tidak selalu melalui pintu resmi. Jadi ya kita tahu bahwa dengan kondisi geografis negara kita yang sedemikian rupa, para buronan ini bisa saja kabur dari pelabuhan-pelabuhan tradisional, pelabuhan tikus yang memungkinkan dia ternyata dalam waktu yang singkat sudah sampai di negara tetangga. Ini adalah sebuah situasi yang tidak bisa kita pungkiri. Artinya tidak selalu melalui suatu pintu resmi, tetapi pintu-pintu pelabuhan tradisional itu bisa menjadi lokasi tempat pelarian bagi para buronan itu. Dan ada jaringan itu yang terkoneksi antar negara untuk memberikan bisa terjadi ada yang membantu. Bisa jadi ada yang membantu, kemudian apalagi kita juga mengetahui ada
sindikat pembuat paspor palsu, ini juga menjadi suatu masalah. Sindikat pembuat paspor? Iya, palsu. Oke, baik. Jadi Nanti bisa saja para pelaku itu dilengkapi dengan paspor palsu untuk bisa berhasil masuk ke negara-negara tujuan yang mereka kehendaki. Oke, baik. Selain itu juga ada satu, ini juga yang kemarin diutarakan oleh pemerintah, Bang Yos juga sudah menyatakan nanti setelah dibawa pulang, kemudian juga ini ada tugas dari Kejaksaan Agung mungkin yang bisa, bagaimana bisa merampas aset para buronan ini. Bu Yenti nanti bisa dijawab soal ini, bagaimana juga kesulitannya sesaat lagi. Kami akan kembali usai jeda. Ya, baik, kembali di Prime Time News. Saya ingin ke Bu Yenti. Bu Yenti, memburu aset, merampas aset, memulangkan aset yang entah ini sudah berpindah tangan dan lain sebagainya. Ada yang di luar negeri, dibawa ke luar negeri, invest di sana, tadi seperti kata Bang Yos, termasuk juga yang di dalam negeri. Ratusan triliun rupiah, Bu Yenti. Apa kesulitannya? Bagaimana caranya? Itu kan kasus sebelum ada undang-undang pencucian uang ya. Ini malah kebetulan ya, ketika ada kasus itu uang 338 triliun waktu itu ya, untuk talangan BLBI kan. Itu kan waktu itu kan hanya tunggal ya, dakwaan dan sangkaan dakwaan dan putusan hanya tunggal korupsi saja. Saya kira itu korupsi, bukan lagi kejahatan perbankan. Karena kan ada perbankan yang kolaps gara-gara ada kebijakan Pakto 80 kan waktu itu, sehingga mudah sekali orang membuka bank sehingga terjadilah krisis ekonomi. Nah, karena ada bank-bank yang kolaps, negara mengucurkan dana untuk itu. Jadi di sini bukan lagi kejahatan perbankan, itu betul-betul murni korupsi gitu. Karena ternyata ada penyalahgunaan, bukan diberikan kepada para nasabah kan pada waktu itu, tapi ternyata dibawa sendiri oleh para ini kan pemilik bank, owner-owner ini. Dan kemudian berkaitan dengan Samadikun salah satu contoh, dia kan diputuskan inkrah, kan di inkrahnya 2003. 2003 kita sudah punya undang-undang pencucian uang. Nah, harusnya pada waktu itu langsung pencucian uangnya bisa itu Pak, mestinya. Langsung mestinya sekaligus, jadi cepat gitu kan. Dari 2002 punya undang-undang pencucian uang, ada kasus inkrah korupsi 2003. Jadi pencucian uangnya tidak ada masalah karena ini ada pencucian uang setelah 2003. Karena kan kita baru tahu bahwa itu ada korupsi 2003. Sebelumnya kan malah pernah bebas. Nah, ternyata dengan putusan Mahkamah Agung dia terbukti melakukan korupsi 169 M pada waktu itu, tahun 2003. Nah, ada transaksi setelah 2003, uangnya kemana itu adalah semua pencucian uang. Hanya permasalahannya sekarang adalah memang transnational crimes ini, karena dalam artian kemungkinan besar kan uangnya pasti transaksinya di luar negeri. Ya. Tapi kita harus punya satu tanggung jawab terhadap seluruh rakyat Indonesia bahwa pelaku ini adalah orang Indonesia, uangnya juga uang orang Indonesia. Kemudian bagaimana merampas asetnya? Itu kalau yang 2003 TPPU sudah ada. Permasalahan ini tidak retroaktif. Ada juga yang 2001, 2002 juga sudah inkrah. Sementara undang-undang ini tidak bisa menjangkau. Enggak, kalau menurut putusan pengadilan kan pasti putusannya adalah karena kan tidak mungkin kerugian negara 169 miliar, tidak mungkin hanya begitu. Pasti juga bahwa 169 itu harus menggunakan pasal 18 Undang-Undang Korupsi, yaitu uang pengganti. Dua buronan kasus perbankan berhasil dibawa pulang ke tanah air pada hari yang bersamaan. Kamis malam, terpidana kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia Samadikun Hartono dibawa pulang dari Tiongkok, dan tersangka kasus Bank Senturi Hartawan Alwi dibawa pulang dari Singapura. Setelah menjadi buron selama 13 tahun, terpidana kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia Samadikun Hartono akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia Kamis malam. Terpidana 4 tahun penjara yang merugikan keuangan negara sebesar 169 miliar rupiah ini ditangkap di Shanghai, China 14 April lalu. Pada Kamis, ia diterbangkan ke Indonesia dikawal langsung Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso. Tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pukul 10 malam, rombongan disambut Jaksa Agung M. Prasetyo. Tentunya telah sampai sini, seperti Anda saksikan tadi, secara resmi saya serahkan kepada Jaksa Agung sebagai otorita yang berwenang kelanjutannya, gitu kan. Nanti Anda bisa tanya kepada beliau apa kelanjutannya setelah dia. Nah, perburuan terhadap para terpidana koruptor ini
akan terus kita lanjutkan. Selanjutnya Samadikun dibawa ke Kejaksaan Agung lalu dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Pada saat yang sama, Jaksa Agung M. Prasetyo juga mengabarkan Kamis malam itu buronan kasus Bank Senturi Hartawan Alwi juga berhasil dibawa pulang ke Indonesia dari Singapura. Ini rencananya mau dipulangkan, namanya Hartawan Alwi. Oh, siapa? Ada lagi Pak ya? Lagi. Siapa? Sukses ya Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, Pak. Yang bersangkutan dipulangkan dengan pesawat menuju Jakarta. Dalam bersamaan itulah petugas Bareskrim ikut di dalam pesawat secara bersama-sama. Sehingga pada saat proses keluar dari bandara tadi malam, sejak berada di dalam pesawat, sudah dalam pengawalan petugas kita. Jadi saat ini yang bersangkutan sudah berada di rutan Bareskrim, tiba tadi malam pada pukul 10.30 dalam status di Borgol ya. Di Borgol. Ya. Ya. Hartawan Alwi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus bailout Bank Senturi tahun 2008. Rekening PT Antaboga Delta Sekuritas yang dipimpinnya beberapa kali dijadikan tempat penampungan setoran uang yang dikirim pemilik Bank Senturi Robert Tantular. Setelah menjadi tersangka, Hartawan melarikan diri ke Singapura sebelum akhirnya ditangkap di Singapura dan dipulangkan ke Indonesia Kamis malam. Tim Liputan Metro TV. Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso menegaskan pihaknya akan terus memburu koruptor yang lari ke luar negeri. Sementara itu ICW mengingatkan pemerintah untuk tidak cepat puas dengan pemulangan 2 buronan kejahatan perbankan. Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso mengultimatum para koruptor buronan negara untuk pulang ke Indonesia. Ia menegaskan bahwa BIN akan terus memburu mereka. Menurut Sutioso, ada 28 buronan yang sedang dikejar. Saat ini masih 28 orang yang harus kita cari. Jadi saya persilahkan mereka terus bersembunyi dan saya terus akan memburunya. Itu. Nah, karena itu saya kira bagi mereka yang masih di luar, alangkah baiknya dan lebih terhormat apabila mereka menyerahkan diri. Sutioso mengakui memang tidak mudah memburu mereka. Ia mencontohkan buronan kasus BLBI Samadikun Hartono. Ia sulit dicari karena memiliki 5 paspor dengan nama berbeda. Sementara itu Indonesia Corruption Watch ICW menyebut ada 33 buronan yang harus dicari. Terkait kasus BLBI dari 65 orang yang diproses, ada beberapa buronan kakap yang masih harus dicari. Paling tidak ada 65 orang yang diproses gitu ya. Nah, 65 orang yang diproses, 7 diantaranya diduga melarikan diri ke luar negeri. Nah, yang baru tertangkap dari 7 baru 4 dari 7 ya. Artinya masih ada 2 debitor BLBI yang belum ketangkap, 1 meninggal dunia, Hendra Raharja. Nah,